يرجع لنا قلبي معك مش قادر أنسى هواك يا حبيبي يا أحلى ملاك يا روح الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang keempat, syarat jamak takdim wadawamul uzri, terus menerusnya dalam keadaan uzur, artinya dalam keadaan musafir. Jangan nanti di tengah sholat yang kedua dia udah sampai di tujuan. Kalau kita di sini kayak begini enggak. Kenapa? Karena kita sholatnya berhenti. Tapi kalau di atas kapal laut, ya kan, kita naik perahu, naik kapal laut, kan kita nggak pakai berhenti sholatnya, kapal lautnya pasti terus berjalan. Nah kalau udah sampai nggak bisa. Nah yang kedua, ada di kitab ini nggak ada, di kitab yang lebih luas ada nanti. Kita nih biasanya boleh nggak nih kita dari arah pulang nih dari puncak, ya kita arah pulang dari puncak kan berhenti itu di rest area pertama setelah masuk tol Ciawi kan nggak jauh tuh dari rest area pertama kan ada, masih Bogor nggak itu? Masih Bogor. Jakarta bukan bukan Jakarta, karena Jakarta termasuk Cibubur itu udah masuk Jakarta. Kalau seandainya kita sholat sekarang jamak takdim di situ tuh, jamak takdim di rest area pertama, taruhlah zuhur sama asar kita sholat jamak takdim, otomatis sholat yang kedua artinya sholat asar pun kita masih dalam keadaan musafir, ya kan? Pertanyaan saya nih, di rest area kita udah sholat jamak takdim zuhur sama sampai di Jakarta jam 4, udah asar belum? Udah. Kita udah sholat asar belum? Udah tadi di rest area. Pertanyaan saya, sholat lagi nggak asar? Kenapa nggak perlu? Status kita masih musafir. Kan udah sampai rumah. Mas statusnya kan udah nyampe tujuan. Tuh, statusnya kita udah sampai rumah. Waktunya juga kan belum habis. Nah, waktu asarnya belum habis. Jadi asar sholat Lagi. Strategi saya itu pada Ibu-ibu, ini anak kecil mau jawab. Kalau memang kita yakin bisa sampai jam 4 dan situ masih ada sholat asar, kita nggak perlu jamak. Nggak perlu jamak. Kenapa dikasih keringanan nggak mau ngambil? Nah, ya pertanyaan kan begitu. Saya balik aja udah pada bingung loh. Begini jawabannya. Ya. Begini jawabannya. Kan tadi disebutin apa? Maka saya bilang dari awal tadi, pahami daripada kalimat kitabnya, wadawamul udri, terus menerusnya atau uzur, artinya dalam keadaan musafir. Sampai kapan? Nah itu pertanyaannya. Di kitab ini nggak ada, makanya saya bilang kalau kita baca kitab yang lebih luas nanti baru ada. Jadi syarat dikatakan dawamul udri manakala orang itu dalam keadaan musafir terus sampai takbiratul ihram daripada sholat yang kedua, atau sampai selesainya daripada sholat yang kedua, ya dawamul udri. Nah sekarang kalau di rest area pertama Jakarta bukan, kita selesai sholat jamak takdim antara zuhur sama asar itu dalam keadaan udah sampai Jakarta. Kan saya bilang tadi Jakarta jangan hitung sampai rumah. Apa tadi? Cibubur. Jangan hitung sampai rumah ya, hitungnya Cibubur. Kira-kira sampai Cibubur jam berapa? Cibubur sampai rumah ada nggak 1 jam? Kalau nggak macet, taruhlah lancar 1 jam ada. Berarti kira-kira jam 3-an
kurang itu udah kita sampai di Jakarta. Cibubur. Berarti udah asar belum? Belum masuk waktu asar. Jadi artinya apa? Masuk Jakarta belum masuk waktu asar, masih waktu zuhur. Nah, apakah dia perlu mengulang kembali sholat asar yang sudah dijamak takdim tadi leres area? Tidak perlu. Kenapa? Karena syaratnya dawamul udhrinya itu kita selesai sholat asar, artinya sholat yang kedua masih dalam keadaan musafir. Nah, tadi di rest area pertama Bogor, Jakarta. Bogor, nggak apa-apa udah. Jangankan sampai jam 4, sampai setengah 3. Setengah 3 udah sampai Jakarta, sampai rumah lah, bukan sampai Jakarta. Sampai rumah setengah 3, asar belum? Belum. Ya, memang ada ulama yang mengatakan kalau memang belum sampai waktu asar, lebih baik sholat lagi tuh asar, begitu. Tapi kalau udah sampai rumahnya ini kita udah lewat asar, sholat asarnya dianggap cukup tadi dengan jamak takdim. Artinya begini, jangan kita oke kita musafir. Musafir juga ada syaratnya ini, ya. Benar, kita dalam keadaan musafir, salah satu sabab dibolehkannya jamak. Tapi jaraknya sampai belum, kan begitu, ya. Jadi ada aturan kayak tadi maghrib saya baca tentang balbul haj. Itu kebetulan ada yang punya travel di situ nanya sama saya begini-begini. Nah, inilah saya bilang kadang-kadang orang bisa bawa jamaah tapi belum tentu ada ilmunya tentang aturan dalam pelaksanaan ibadah haji atau umroh. Tanggung jawab pimpinan. Saya bilang jangan ngambil untungnya doang loh. Saya kata gitu aja udah. Ya kan banyak kan sekarang orang ngambil untungnya doang. Masalah ibadahnya dia nggak mau tanggung jawab, nggak bisa. Saya bilang, ya jangan mau duitnya doang. Oh begitu ya, iya kebanyakan travel begitu. Saya kata gitu aja, membimbing aja Ustaz. Saya udah bawa, saya nanti saya berangkat kok Januari, nggak usah diajak, saya berangkat sendiri. Itu diantaranya. Itu yang dikatakan jamak takdim.